Jemaat dipersilakan untuk duduk. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal, yaitu Marco Hutasoid. Kepada Marco Hutasoid, kami persilakan. Shalom bagi kita semua. Shalom. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita masih dapat merayakan Natal kita di gereja HKBP Batam ini. Sehubung dengan itu, saya Marco Alexander Hutasoid pertama mewakili seluruh panitia ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas Amang Pendeta, Amang Sintua, atas undangan orang tua dan juga teman-teman remaja yang sudah menyempatkan untuk hadir di gereja kita ini. Kami dari pihak panitia juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pendeta dan pendeta juga gereja karena telah memberikan atau menyumbangkan dana bagi kami sehingga kami dapat melaksanakan Natal ini dengan lancar. Saya juga secara pribadi ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah bekerja. Tentunya kami sudah sangat bekerja keras dan disadari atau tidak disadari mungkin saat melaksanakan latihan ataupun JR ataupun proses untuk melaksanakan Natal pada hari ini banyak kesalahpahaman atau lebih parah ketersinggungan maupun kata-kata yang tidak enak keluar dari panitia. Saya yakin bahwa semua itu yang kita halau itu merupakan hal yang terjadi biasa saat berorganisasi karena tentu perbedaan ini didapat dari semangat yang berbeda-beda saat kita ingin melaksanakan Natal kita pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri kata sambutan, saya juga ingin berterima kasih kepada anak-anak remaja yang sudah mengikuti JR maupun dan juga menghadiri Natal ini. Tentunya saat kalian latihan, kakak-kakak pengurus acaranya banyak-banyak marah, bahkan sampai teriak kepada kalian. Namun percayalah, itu merupakan step atau tahap bagi kalian untuk menjadi dewasa karena kakak-kakak pengurus acara juga sangat sayang kepada kalian. Dan juga kepada orang tua, Amang Inang, saya mewakili panitia ingin juga meminta maaf karena mungkin pada saat latihan atau JR banyak dari anak-anak remaja ini pulangnya itu larut malam. Ya, inilah kami, mohon dimaklumi karena masih memerlukan bimbingan. Jadi mohon dimaklumi dan juga dibimbing, semoga kami menjadi remaja yang lebih tangguh dan juga semakin memuliakan nama Tuhan. Terakhir juga saya berharap bahwa acara Natal ini menjadi jembatan bagi anak-anak remaja. Semoga anak-anak remaja ini semakin takut dalam Tuhan, semakin bisa berprogres, dan juga melalui Natal ini tali persaudaraan antar remaja ini juga menjadi semakin erat sehingga kita menjadi semakin padu di kegiatan atau acara selanjutnya. Saya juga secara pribadi ingin mengucapkan minta maaf apabila ada kekurangan baik dari acara, konsumsi, kenyamanan maupun fasilitas. Ya, inilah acara kami, baik buruknya. Semoga di acara selanjutnya kami lebih baik dan hanya inilah yang kami dapat lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Akhir kata saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2023 dan selamat tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Amang Pendeta Resort HKBP Batam. Kepada Amang Sudi Harimanalu, kami persilakan.
Salam. Halo, Selamat Natal untuk kita semuanya. selamat Natal. Memang tadi saya katakan udahlah acara yang tertera di situ saja. Gak usah kata sambutan dari Uluan Huri atau Pendeta Resort. Karena tadi pagi memang sudah saya serahkan sama Amang Pendeta David. Karena memimpin rapat huria di Tiberias, siapa tahu tidak terkejar ke sini. Itu makan ada ngadong di tertib acara. Ala-ala dibereng panitia, au hadir, maka diberikan kesempatan. Tong pertama. Yang kedua, melalui Natal ini jadilah remaja yang kreatif. Yang kreatif. Kreatif itu memiliki daya kreasi, memiliki daya cipta. Natal itu adalah Allah mengkreasi kembali ciptaannya. Allah mengkreasi kembali. Allah mengkreasi kembali manusia. Jadi dicipta ulang manusia itu, manusia yang jatuh ke dalam dosa, maka diperbaharui, dikreasi kembali oleh Tuhan menjadi manusia baru. Saya yakin Natal remaja saat ini adalah hasil daya pikir, hasil daya cipta, dan hasil kreasi para anak-anak kami remaja. Maka melalui Natal ini jadilah kreator-kreator memiliki daya cipta, memiliki kreasi-kreasi dalam hidup ini. Manusia atau remaja yang mempunyai kreasi atau daya cipta adalah orang yang bisa survive, bertahan dalam hidup ini. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapkan masa depanmu sejak saat ini. Pembentukan masa depan bukan dimulai di masa depan, tapi dimulai sejak saat ini. Saya yakin semua remaja ini adalah anak sekolah, masih studi. Maka dengan sekolah, dengan studi itu, maka persiapkan masa depanmu sejak saat ini. Tadi sudah saya mulai memiliki kreasi, memiliki daya cipta, ya. Maka persiapkan masa depanmu sejak saat ini, sejak remaja. Jadi kamu sudah tahu jadi apa kamu nanti beberapa tahun ke depan, ya. Kamu sudah tahu. Jadi persiapkan saat ini. Natal ini barangkali bagian daripada persiapan untuk masa yang akan datang. Yang ketiga, jadikan Natal ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Horas. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan orang tua, yaitu Amang Sintua BU Tagalung. Kepada Amang Sintua kami persilakan. Shalom. Nang hormati kami Amang Uluan, Amang Pendeta Resort AKBP Batam, Amang Pendeta Sudihari Manalu, Amang Pendeta Hutasoid, Amang Pendeta Putra. Sudah pendeta kan Amang Pendeta? Bukan capin lagi kan? Amang Pendeta Putra Merpau. Yang kami hormati Dewan Koinonia dan semua jajaran Koinonia yang membidangi
seksi yang ada di organisasi kategorial. Yang kami hormati orang tua remaja kita yang ada datang pada saat ini. Terpujilah Tuhan atas segala berkat-Nya yang telah kita terima sampai sore hari ini. Saya didaulat panitia mewakili orang tua untuk memberikan sambutan perayaan Natal remaja hari ini. Langsung kritik dan masukan kepada kita, kepada panitia. Untuk tahun depan coba cari orang tua yang bukan sintua untuk memberikan sambutan. Marco, ingat itu. Kamu generasi penerus, titipkan kepada adikmu nanti, coba cari orang tua yang tidak sintua untuk mewakili orang tua kita memberikan sambutan di sini. Bukan tidak mau kami juga sangat mau, sangat bersedia, dan kami selalu memantau remaja kita. Yang berikut, jujur saya bangga kepada remaja semua. Di tahun 86 saya sudah aktif Naposo Bulung di Batam, di sini. Gereja kita belum secantik ini. Dari tahun 86 baru tahun 2000-an remaja aktif di gereja kita ini. Dan memang kalau kulihat baik orang tua yang datang sekarang agak lumayan banyak juga mantan Naposo Bulung, ya mungkin ada juga lah pengaruhnya karena bapaknya Naposo Bulung dulu dan anaknya disuruh dari aktif di remaja. Terima kasihlah kepada orang tua kita yang mau nyuruh anaknya aktif di remaja. Untuk itu pesan kami kepada anak-anak kami remaja, saya sangat tertarik beberapa tahun ini aktifnya remaja itu membuat panitia tanpa harus begitu minta tolong kepada seniornya atau abang-abangnya. Mereka sendiri panitianya, mereka sendiri mencari dananya, mereka sendiri mengelolanya, dan mereka sendiri juga yang melaksanakan perayaan Natalnya. Saya bangga dengan remaja kita. Di tahun proporsionalis juga di tahun ini remaja kita sangat aktif, menjual goreng lah, menjual mie gomak lah, menjual apalah demi mencari dana untuk membantu orang tua kita panitia tahun proporsionalisme. Untuk itu Marco, tadi kamu ngomong minta maaf kepada orang tua, mana tahu kami terlambat pulang. Bapak Ibu, tolong kami dimaafkan karena kami latihan. Memang benar Marco, kami bukan marah, kami bukan tidak setuju, tetapi kepada kalian semua remaja, kalau bisa pesan kami, kalaupun terlambat pulang, kasih tahu dirimu di mana. Itu saja. Kalau sudah jam 10, apalagi yang di rumah kami, karena sendiri dia, kalau sudah setengah 11 tak pulang, aduh jantung ini mau copot, gak bisa tidur. Tetapi kalau dikasih tahu, Pak, kami makan mie di terowongan, katanya kan sudah jelas, sudah aman lah, kan begitu. Tapi tanya-tanya lagi. Dan tidak sedikit orang tua seperti saya, pasti juga orang tua kita ini juga akan agak sedikit apa dok kurang hati songonda bimbang do Marco. Kalau terlambat tuh pulang, ingat tidak rokok nih. Kalau terlambat kau pulang Marco tadi kasih tahu sama bapak, pasti juga bapak juga bimbang gitu. Di mana si Marco ini? Di mana si Tomuli ini? Di mana si Anu? Di mana si Anu? Pasti kata bapak begitu. Itu pesan kami kepada anak-anak kami sekalian, supaya kalaupun terlambat pulang, kasih tahu dirimu di mana. Ya, orang tua sangat mendukung semua kegiatan-kegiatan remaja yang ada di gereja kita ini. Sekali lagi, saya sangat mengharapkan. Satu lagi harapan saya, kok gitu mi kita ini, kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Saya harapkan remaja setelah selesai remaja masuk SMA
atau masuk kuliah, tidak banyak yang datang lagi ke Naposo Bulung PHD, Naposo Bulung Lubuk Baja, Naposo Bulung Paradise, Naposo Bulung Pelita. Setelah selesai SMA dan setelah pelepasan dari remaja, nggak masuk Naposo Bulung lagi ya, nggak aktif lagi ya Naposo Bulung ya. Kami sangat mengharapkan kepada anak-anak kami semua, kalau sudah kita memberikan perhatian ke gereja ini dan kamu anak-anak kami sudah aktif di remaja, tolong teruskan aktif juga langkah dirimu di Naposo Bulung. Dimanapun kau berada, dimanapun kau kuliah, tetaplah kamu aktif juga di bekerja untuk Tuhan. Itu harapan kami sebagai orang tua, karena kami juga menginginkan dan mengharapkan kalian adalah generasi penerus gereja HKBP di seluruh HKBP yang ada di dunia ini, terutama generasi penerus di gereja HKBP Lubuk Baja, Batam, Resort Batam. Semoga anak-anak kami semua sehat, lancar kuliahnya, lancar juga belajarnya, mendapat cita-cita, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dan yang terakhir, kata sambutan dari Dewan Koinonia. Kepada Amang Sintua Opus Sungguh kami persilahkan. Shalom. Horas. Yang kami hormati Amang Uluan, Amang Pendeta Sudihari Manalu, yang kami hormati juga Amang Pendeta Hutasoid, Amang Pendeta Marpaung, demikian juga dengan Amang Sintua B. Hutagalung yang pada saat ini mewakili orang tua dan semua perhalado dan orang tua dari remaja kita pada malam hari ini, dan seluruh juga yang hadir bersama-sama dengan kita untuk merayakan Natal remaja pada sore dan malam hari ini. Karena ini belum memasuki ibadah, jadi agak sedikit tidak formal. Dan tadi saya tanya Marco jam berapa mulai, jam 7 Amang Ketua Dewan Koinonia. Berarti banyak sekali waktu saya, tetapi saya akan persingkat. Tadi juga saya sudah bawa kopean Amang, tapi karena Ketua Natal Remaja gak membacakan kopeannya, saya simpan juga jadinya. Saya ingin ikut juga jejak Marco Hutasoid ini, ya kan? Tadi udah saya siapkan kopean saya membuat kata sambutan, tapi saya lihat Ketua Natalnya gak baca kopean, saya simpanlah. Gengsi di kita Mang. Tepuk tangan dulu buat Ketua Natal tahun ini. Yang berikutnya, kami juga sangat bersemangat ketika remaja mengadakan kegiatan. Saya tidak tahu ya, mungkin saya mewakili Perhalado, tapi saya pikir dari Bangunan Agok Tuku juga seperti itu. Kenapa? Karena kami melihat pendamping remaja ini sangat serius, sangat memberikan hati, pikiran, dan semuanya untuk membuat remaja yang kreatif. Saat ini tepuk tangan dulu untuk pendamping remaja. Tadi agak curhat Amang Sintua Hutagalung, jadi saya tidak curhat lagi lah. Tapi akan sangat berbeda memang ketika kita mengikuti Natal remaja dengan Natal Naposo. Di Natal Naposo didominasi oleh anak-anak kita dari luar kota. Jadi ketika kita, atau dari luar daerah Batam, jadi ketika kita menghadiri Natal Naposo, pikiran kita rindu akan kampung halaman. Dan tidak seperti itu kalau remaja. Remaja ketika kita menghadiri Natalnya, kita takut diserbeng orang tuanya si Moses dari sebelah kanan sana.
Atau mungkin ada sinaga di sana, ya kan? Artinya ketika kita hadir di sini, kita hadir bersama-sama dengan orang tua remaja. Tepuk tangan buat orang tua remaja juga. Tadi ketua kita juga curhat, artinya sudah dilakukan segala upaya. Kadang-kadang pulang juga larut malam. Tahu salah saya sebutkan ya, marganya. Ya, kadang juga curhat juga ke saya, aduh lama sekali JR-nya remaja ini, lama sekali karena Natal ini dan itu katanya. Dan juga kita agak khawatir karena ketua Natal remaja itu sedikit kurang fit. Tapi puji syukur kita lihat tadi gagah ganteng pakai dasi yang biru. Tepuk tangan sekali lagi ketua Natal remaja tahun 2023. Ini bukan pujian ya, tetapi kita pernah membaca bahwa kepemimpinan itu ada dua. Satu latihan, dilatih atau latihan. Jadi kalau level orang tua remaja yang sekarang di level manajemen mayoritas itu karena dilatih. Ya kan, karena sudah digodok bekerja puluhan tahun, mau tak mau udah sekian tahun dipromosilah jadi manajer. Tetapi ketika kita melihat anak kita menjadi pemimpin di usia sekolah minggu atau di usia remaja, bahwa kepemimpinan yang dia miliki itu adalah kepemimpinan yang dibawa lahir. Tepuk tangan yang untuk semuanya panitia yang terlibat juga untuk jadi panitia. Mereka sudah punya jiwa kepemimpinan yang dibawa lahir. Dan menurut teori, itu lebih sukses di masa depan daripada kepemimpinan yang dilatih. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita aktif jadi panitia, jadi MC, semua mereka sudah punya jiwa-jiwa kepemimpinan yang kita harapkan ke depan mereka menjadi anak-anak kita yang sukses. Kita tahu bahwa kerja keras, usaha bagaimana supaya Natal ini bisa kita laksanakan dengan baik. Sebagai orang tua, apapun yang kalian laksanakan pada malam ini kami akan bisa maklumi. Tetapi jangan lupa, tentu saja kami berharap Natal ini adalah Natal yang baik, yang layak diramaikan atau dirayakan bersama-sama dengan orang tua. Saya tadi bisa melihat mayoritas orang tua di sini akan menitipkan pesan bangga, oh ternyata Natal Remaja 2023 adalah Natal yang baik, Natal yang sukacita. Kurang lebih kita bisa maklumi, jadi just do your best. Artinya semua perangkat nanti lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan, maka kita akan bersukacita dengan Natal ini. Kurang lebih kami sudah duluan maafkan, jadi nggak usah lagi grogi-grogi ya. Sekali lagi sukses buat Natal Remaja, tepuk tangan. Kita akan memulai ibadah kita. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari Raya yang kudus telah tiba, Hari Natal Juru Selamat Dunia. Untuk merayakan hari kelahirannya, kita angkat lagu pujian kita dari buku ND nomor 57, Nunga Jepang Muse Hari Pestai. Aku turi Tuhan Yesus.
mar hite-hite guarni debata ama. Dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Masih pabwa ado angka ari, jala masih leho nan parbinoto ado aka borngin. Siat topi langit do habibisarna, jala tolhas rodi aka topi namuse pakusornai. Jala dang adong nabuni maradokon mohopna. Haleluya martangyang mahita. Mauliate marohanami diho ali debata nami. Disuruh hodo anakmu Yesus Kristus si paluahami. Na pasadaon hami diingananon. Marlas niroha makalason hatutubum laho paluahon hami. Marhite Natal remaja HKBP Batam di bagasan sadarion. Di jauho dohami sian bagas nami be. Alani mangido hami tuho sian uduk dohot serep ni rohanami. Sodangi ma pesta Natal remaja HKBP Batamon di bagasan asini roham. Asalam marbungaran guarmu sai patu pamai ala asi dohot holong ni roham di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Telah terdengar suara malaikat menyanyikan pujian, Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat pujian kita dari buku ND nomor 615 ayat 1 dan 2 Tarbege Suru-suruan Marende.
dimula-mulana ditopa debatama langit do tano. Mari hite-hite atani jawabai aka langit, jala mari hite-hite osani pamangana sude paranganana. Ibana papungon aik milauti songot tibunan, aka parataana do aka iungi di bahen. Aka langit do memberitahu yang meliauni di bata, jala jadi-jadian do tanganna, nina rata-rata di langit, masih pabuan do akari, jala masih leonan perbinotoan do aka borngin. Ndada barita marngata-ata narsi bege suara nai di bagasan, tuyas tuliat pertibion tali pangakurna, jalaro di topi tano ondo baritana, dibain dorisi sopo-sopo ni matani hari. Lalai Tuhan Joba, ida manunga dijadin ho langit doa tanon. Marite hite hagowanmu nagodangi, dohat marite hite tanganmu nal tortoli, dang adong naso terpatu paho nanggosada. Songonima panjadi-jadi di langit dot tano dina tertompang kai di hari panampaon di debata jawaban di tano dolot langit. Tagang sodong dope di tanon nasaramba, jala tagang somar tumbur dope nasa bulung-bulung ladang. Aidang dope di paro debata jawaba udan tu tanoon, jala dangadong dope jolma na mangula di tanoi. Alai martipul mau wab sen tanoon gabe di bornoi sandok sisik ni tanoon, dungi dijadion debata jawaba jolmai sian orbuk ni tanoon. Jala diusun tebagasan bubung ni gungna hosa hangluani gabe martondi nama ngolu jolmai. Dung ditili debatana sudenya tino panai jadi nungadenggan situtu dung ibot mari torang mari imuse ima hari ponopon. Tangan suara dope jala tangan sotubu dope di tubuh tanaon dot pertibion nunga dong yano siani salelengna rodi salelengna. Hatiku kuserahkan, ku kan mengasihimu ya Yesus Tuhanku. Kita kembali mengangkat lagu pujian kita dari buku ND nomor 53 ayat 2 dan 4 di Bethlehem do Tubuh. Sada Musa sada ayat 26. Dungi mangkuling ma musa debata tolema ita tompa ma jolma to mirip panta satu dos panglonta sa dirajai dengkang kani di laut dohot pidong martongotongani di langit dohot angka dorbia asara nang sude gulo-guloi angka namanjirir di atas tanon. Sada Musa sada ayat 27. Jadi topa debata ma jolma itu nirpana tunyeruan debata loma nopa ibana bawa dot baru-baru nasida di topa. Sada Musa sada ayat 28. Dungi pasu-pasu debata manasida nina debata matunasida merpinam pari mamu asa super mamu jala gohi amu sandok tanaan. Jala patunduk kamu jala rajai amu deke akana di laut dohot pidong akana matong-tong langit. Rodi sude winatangi akana manjirir di atas tanaan. Dungi sada Musa 2 ayat 15. Dungi ditogian debata Jawa majolmai pau jakoni bana tu porla edeni asa di paula-ula jala diramoti.
Sada Musa tolu ayat 1 tu ayat 2. Alai ulogdo na umbisuk sianasa namang lumit di ladang akana jinadion di debata Jahowa. Jadi didok mamandok boru-borui ate tongondo didok debata na so jadi panganon muna sian saluhut au akana diperlakon. Dungi ninna boru-borui mamandok ulok i. Jadi do panganon nami sian parbueni hau akana diperlakon. Sada Musa tolu sampai 4. Ale anggosian parbueniau na di parsitongan ni porlak aidido debata do unang panganamu asa unang hamu mate. Dungi ainina ni ulok ni mandok boru-boru no boru-boru asa unang tutu hamu mate. Sada Musa tolu ayat 5. Ai diboto debatado sadari dipangan musiani tongor mamatamuna gabe doson debata hamu humboto nadenggan dohok naroa. Yesaya 24 ayat 5. Jalaramun tanahi ban pangisina ai nunga dilau sinasida akapatik jala diubah somalan jala diose padana sering lelengna. Roma 5 ayat 12. Dibaini songona bangot dosai tu portibion jala marite sian sadahalak marite ite dosai roha matean songoni roha mateani tu salut jolma ala sudena sida mardosa. Amin. Di Betlehem terlihatlah bayi Yesus dalam palungannya. Noel, 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 telah lahir Raja Israel. Kita angkat lagu pujian kita dari buku ND 206 ayat 2 dan 6 di Natal Naparjoloi. Di sana
Yesaya 40 ayat 3. Suara nina jauh-jauh di alangonan, pauliamu dalan di Jawa, patigaramu dadar dalan berlubung di batata. Psalmen 24 ayat 7 sampai 8. Patuk gijang matoang muna, hamu ale akar bangan, patuk gijang mahamu, hamu ale akap pitu siana robi, asa bongok raja ni hamuliaon. Ise ulani raja ni hamuliaoni, ima jahoa nagogo, jala ulu balang, jahoa ulu balang di hamusuon. Psalmen 24 ayat sia saat 10. Patuk gijang matohang muna, hamu ale akar bangan, jala patuk gijang mahamu ale akap pitu siana robi, asa bongot rajani hamulioni. Ise ulaning rajani hamulioni, ima jahoba zebaot ibanado rajani hamulioni. Yesaya 10 ayat 1 sampai 2. Nungwilo marsada tunas yang toko ni sisa. Jala marparboi sada tubis na tubusan urakna. Jala sanggup matubeana tondi jahoba tondi abuson dot hagogoon. Tondi ini parbenotoon dot biar menelpon jahoba. Yesaya 10 ayat 3. Jala halamohonado hadauloton manadepan debata. Jaladang mangum ibana marguru tu parnida ni matana. Jaladang mangum ibana marguru tu nabi nege ni pinggolna. Yesaya 10 ayat 4. Mariteiti ati goran tae uhumon na kana pogos, jala mariteiti ati goran tae uhumon na kana nadangkol di tanoon, jala mariteiti batahini pamangan na libasan ng tanoon, jala mariteiti tondi ni bibir na bunon na lapanjati. Yesaya 10 ayat 5. Jala tigoran dongos ni gotingnya, jala benar nongos niakna. Yesaya 10 ayat 6. Disima maringan gompul di labungi biru-biru, jala manggompang babiyat di labungi habing, jala tapak do anak ni lobu, babiyat pinahana pinamok-mok, jala dana na mek-mek marmahan nasida. Gembala yang ada di padang kawanan ternak, terus datang malaikat bernyanyi membawa berita besar. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 65 ayat 1 dan 3, Gembala yang ada di padang.
Telah sampailah kita pada saat penyalaan lilin bersama. Sambil diiring Di sebuah kota kecil di Galilea yang bernama Nazaret, tinggallah seorang perawan yang bernama Maria. Di suatu malam hari, malaikat Gabriel datang kepadanya. Hai engkau yang diberkati Tuhan, Tuhan menyertaimu. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau memberi nama Yesus, karena ia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Bagaimana bisa hal itu terjadi, sedangkan aku belum bersuami? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha besar dan tinggi akan menaungi engkau, sebab anakmu akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya aku ini hamba-hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ketika Yusuf tahu bahwa Maria tunangannya itu telah mengandung, Yusuf bermaksud ingin menceraikan Maria. Saat itu Yusuf belum tahu kejadian yang sebenarnya. Yusuf tampak bingung, murung, dan masih mempertimbangkan keinginannya itu. Tiba-tiba datanglah malaikat menjumpai Yusuf. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab istrimu mengandung bayi dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak dan berilah nama Yesus. Ialah yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa mereka. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maria, aku tahu kamu sedang hamil, tapi kita harus pergi ke Betlehem untuk sensus. Ya Yusuf, aku rasa aku bisa mengikuti perjalanan itu, dan aku tahu Tuhan akan bersama kita selama perjalanan.
Lalu mereka pergi dengan tujuan mencari penginapan, supaya Maria bisa beristirahat. Permisi, kami sudah melakukan perjalanan panjang. Apakah masih ada kamar untuk kami beristirahat? Maaf, tetapi tidak ada lagi kamar yang kosong di sini. Cobalah ke penginapan sebelah. Ya, itu benar. Tidak ada lagi kamar yang tersedia. Cobalah cari ke penginapan sebelah. Saat tidak ada penginapan yang mereka temui, mereka pun pergi mencari penginapan yang lainnya. Permisi. Maaf sekali, bila Anda mencari tempat untuk menginap, tempat kami sudah penuh. Cobalah ke penginapan sebelah. Saat Yusuf dan Maria hampir sampai di depan pintu penginapan berikutnya, secara tidak sengaja pemilik penginapan berpapasan dengan Yusuf dan Maria. Sungguh tidak dapat dipercaya, tempat ini hampir penuh sesak. Saya rasa kamu tidak akan mendapatkan kamar lagi untuk menginap di kota ini. Tetapi kamu juga jangan melanjutkan perjalanan karena sekarang sudah malam. Bila kamu tidak keberatan, kamu bisa beristirahat di kandang milikku di belakang rumah. Kandang itu memang bukan tempat yang paling nyaman, tetapi setidaknya ada atap yang menaungimu. Dan binatang-binatangnya tidak liar, mereka tidak akan mengganggu kalian. Tidak apa-apa, Maria harus beristirahat. Kalau begitu, ayo ikut aku. Aku tahu Tuhan bersama kita. Lebih baik kita tidur di sini daripada di luar. Di saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba, Yusuf, aku merasa tidak enak badan. Aku benar-benar lelah dan aku merasa sakit. Aku rasa bayi ini akan segera lahir. Maria, berbaringlah di tempat yang sudah aku siapkan ini. Sudah tidak lama lagi bayi ini akan lahir. Sementara itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di depan mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Puji Tuhan yang mulia, dan damai di bumi bagi mereka yang berkenan padanya. Mari kita ke Bethlehem dan melihat apa yang sudah Tuhan katakan kepada kita. Ayo kita beritahu teman-teman kita dan kita segera pergi. Puji Tuhan atas kabar baik ini. Begitulah para gembala, setelah mendengar kabar dari para malaikat, mereka pergi mengunjungi bayi itu. Tak lama kemudian, 3 orang Majus melihat sebuah bintang bersinar terang di langit. Lihat, ada bintang. Lihatlah betapa terangnya bintang itu. Ini adalah tanda-tanda yang indah. Raja orang Yahudi telah lahir. Mari kita pergi menyembah dia. Hadiah, kita perlu hadiah. Aku tahu apa yang bisa aku berikan untuknya. Aku akan memberinya emas karena dia raja. Hadiahku istimewa. Aku akan memberikan mur. Hadiahku adalah kemenyan. Ayo kita letakkan kotak istimewa karena dia adalah raja. Lalu para Majus itu menemukan raja mereka dengan mengikuti bintang itu. Dan saat mereka tiba, mereka menunduk dan menyembah raja itu dan memberikan hadiah mereka kepadanya.
musik Holy Night. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita nyanyikan sonang ni borngin nei. Oh
angkat lilin kita dan kita nyanyikan ayat 3. Jemaat dipersilakan duduk.
Siapa yang apa? Siapa yang apa? Radit, kami tengah. Geser bro. Tolong bro. Awas. Mana? Oh, Martin. Radit. Udah pakai aja. Haleluya, Nang duta Bethlehem.
Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kabar baik. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 597B ayat 1 dan 2, Barita Hondi Dolok. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat hari Natal bagi kita sekalian. Selamat hari Natal. Adik-adik remaja, mari dulu orang tua semuanya tepuk tangan dulu kepada anak-anak kita remaja ini. Coba dulu adik-adik lihat dulu ke belakang atau ke samping. Ada nggak orang tuanya? Serius. Kok sepi nih? Ini ada adik-adik remaja kita 200 orang. Aturannya ini penuh gereja kita. Tapi kok banyak yang kosong ya? Apa nggak diundang bapak sama mama? Nanti ada acara loh. Harus menghadirkan bapak sama mama. Gimana perasaannya kalau bapaknya sama mamanya nggak di situ? Kan sedih. Iya. Jadi nggak damai seperti tema kita hari ini. Jadi bangga kita hari ini amang dohot tamu inang di perayaan Natal. Dan memang Natal itu harus seperti itu, sederhana, jangan menyakiti. Memang tadi pagi saya baca ada Facebook dari teman pendeta. Mungkin kalian kenal. Dia membuat ada sebuah narasi bahwa di suatu pesta Natal, panitia membuat kesepakatan. Ya kan? Membuat kesepakatan supaya acara itu biasa-biasa saja, sederhana saja. Sederhana. Lalu mereka menyepakati supaya nantinya dibuatlah acara perayaan Natal itu. Nanti kalau udah tiba di liturgi kedua kejatuhan manusia ke dalam dosa, yang menjadi Adam dipilihlah sama seorang opung-opung lansia yang perempuan, si Hawanya, kan? Baru si Adamnya juga dipilih dari opung-opung yang lansia. Lalu si ularnya dipilih dari seorang remaja atau naposo yang suaranya kuat. Lalu waktu mereka melaksanakan Natal itu, setelah dilatih sederhana gitu, Pak Men, tibalah liturgi kedua. Udah dibuat di pohon terangnya satu buah apel mungkin ya, diletakkan di sana supaya nanti itu diambil sama si Hawanya.
Tiba-tiba datang si Hawanya merenung-renung depan pohon itu. Lihat pohon ini. Lalu datanglah si ular dengan suara yang kuat dan lantang. Ambil dan makanlah, kata si ular. Maka tiba-tiba si nenek tadi yang melakukan si Hawa terkejut dan ketakutan gitu. Jantungan istilahnya. Setiawi, matanya gak bisa jantungan katanya. Merhosa sih ho, turun ke sana, tapi maning mati ini mana? Gak bisa jantungan. Karena si pelakon nanti ular itu tadi melihat si nenek udah marah, tiba-tiba si ular itu jadi merasa menyesal gitu, takut dia. Jadi si ular yang takut gara-gara si nenek itu, bayangkan. Lalu datang si Adamnya, kapan ya dikasih aku buahnya biar ku makan. Lalu datanglah si Adamnya, diberanikan. Hawa istriku, mintalah buahnya separuh aja. Melolomor ham anak tuh lu zaman narutusi. Jadi Natal yang aturannya damai, rupanya nggak damai lagi. Jadi marah-marah si nenek. Ada orang yang menonton ini Natal atau bagaimana kok jadi marah-marah si nenek ini ya. Si Hawanya aturannya yang lebih menyeramkan si ularnya. Kok jadi si Hawanya yang paling menyeramkan? Nggak tahu ya, mungkin ini the power of mama. Ya. Abang dan adik-adik remaja yang ada di sini, tema kita sama dengan tema PGI, yaitu dari Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tema kita. Memang di acara kita tadi itu rata-rata didominasi oleh bahasa Batak, seperti itulah AKBP. Sudah itu dipakai. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Batak, boleh bahasa Indonesia. Aku campur-campur. Kalau tadi nyanyinya lagu bahasa Batak, supaya anak-anak kita ini tidak asing dengan lagu bahasa Batak. Ya kan, adik-adik remaja kan? Enak kan lagu Natalnya tadi, lagu bahasa Bataknya? Amang campur kok dengan bahasa Inggris. Iya, dicampur dengan bahasa Indonesia, supaya kalian bisa menyanyikan dengan enak lagu Natal kita hari ini. Amangin dan saudara-saudari, bisa next dulu. Meet no jago. Sudah gugu baterai ini Miki. Itu mabain. Iya, next. Ada catatan tentang Natal perdana. Kalau kita melihat Natal hari ini, yang kita rayakan biasanya orang hanya celebrate-nya aja gitu. Datang ke Natal, kalau mengasihkan dia senang pulang. Kalau ada di situ yang kurang, orang biasanya nggak senang pulang. Kalau Natal sekarang ini orang justru fokusnya kalau misalnya kurang snack, ini Natal nggak berhasil gitu. Kan gitu ya. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai misalnya udah dilatih begini, tapi nggak sesuai gitu. Nggak berjalan sesuai dengan harapan. Datang panitianya atau pimpinannya juga, udah capek-capek toh juga gini hasilnya. Artinya Natal sekarang ini banyak didominasi oleh penilaian manusia. Ibadah sekarang ini banyak didominasi oleh penilaian manusia. Mari kita lihat bahwa Natal yang perdana, Yesus lahir di kandang domba, bukan di istana atau setidaknya di tempat yang layak. Kandang domba itu jorok, tidak higienis dan bau, tetapi menjadi tempat kelahiran Yesus. Adik-adik, ada nggak di sini yang lahir di kandang? Pasti nggak ada. Minimal kalau dulu bidan katanya di rumah bidan, sekarang udah rumah sakit. Ini dekat kok, samping gereja kita udah rumah sakit. Iya, ada tadi ketua kita sakit langsung dibawa loh ke rumah sakit. Hanya panas gitu. Kenapa kau sakit? Mungkin kecapean memang. Kenapa kau capek? Ya gitulah memikirkan Natal ini. Memang ketua kita ini baik sekali. Ya, pusing dia mikirin Natal ini. Datang teman-teman ini, datang nggak orang tua? Makanya orang tua harus dihargai nih anak-anak. Kalau membuat perayaan Natal, datang dong. Jangan di rumah, jangan ke tempat yang lain. Kalau bisa cuti dulu sehari kerja untuk anak-anak kita ini. Ya, unang nggak mau lomar Natal di dunia Natal marga, kamu perjulu. Anggu hata, amar anak kokiro, amar dia. Kalau mar Natal pegilenga dan roh. Omong 02.
Jadi Yesus lahir di kandang domba yang sederhana, bukan di istana, bukan di rumah sakit, bukan di tempat yang higienis, bukan di tempat yang mantap, enggak. Tapi dia lahir di kandang domba yang tidak layak, yang bau, yang tidak higienis. Iya, di kandang domba. Ini artinya adik-adik, kandang domba itu adalah gambaran dari diri. Ini adalah gambaran dari kandang domba itu. Iya, hidup ini jorok, iya kan? Hidup kita ini bau, iya loh, bau. Hidup kita ini sebenarnya tidak layak. Tetapi kalau Kristus mau lahir di sana, kalau Kristus berkembang di sana, tumbuh dan berkembang, maka hidup kita ini menjadi layak. Maka hidup kita ini menjadi berguna. Maka yang dulu bau berubah menjadi membawa yang harum. Kalau yang dulu dihindari, tidak suka orang, tetapi kalau Kristus lahir di tengah-tengah diri kita ini adik-adik, maka di situ sukacita, damai sejahtera ada. Itu ya. Jadi Kristus lahir di kandang domba, itulah diri kita. Ya. Jadi adik-adik pulang dari Natal nanti, kalau Kristus sudah lahir di dalam dirimu, ya kasihanilah, berdamailah dengan saudaramu. Kalau di rumah kan mau berbeda dan berhamaranggi mau, ya peluklah mama sama bapak, peluklah nanti di rumah, ya ciumlah mama nanti. Aku mau berubah mama, aku sudah lebih dewasa hari ini, dan saya percaya Kristus lahir dalam hati saya. Oke adik-adik, setuju? Amin? Amin. Baru mengapa harus di kandang domba, mengapa tidak di istana? Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah sebenarnya? Kenapa dia biarkan anaknya itu yang notabene menyelamatkan dunia itu harus lahir di kandang domba? Kenapa dia nggak di istana atau di tempat yang layak setidaknya? Ini di kandang. Apa Allah nggak mampu membuat satu istana, tempat yang megah untuk kelahiran seorang Mesias? Apa Allah nggak mampu? Ternyata enggak. Allah mampu. Supaya kenapa dia lahir di kandang domba? Supaya setiap orang bisa datang ke kandang itu. Itu amang dotam. Adik-adik, kalau pergi ke kandang harus jadi presiden enggak pergi ke kandang? Enggak. Harus jadi menteri enggak pergi ke kandang? Enggak usah jadi menteri, bisa ke kandang. Enggak usah jadi yang hebat, bisa ke kandang. Siapa saja bisa ke kandang. Terendah sampai yang teratas bisa pergi ke kandang. Jadi adik-adik, Yesus mau lahir tanpa melihat latar belakang kita. Apakah kita ini lahir di keluarga yang biasa? Apakah kita ini lahir dengan ada kekurangan? Apakah kita ini biasa-biasa saja? Atau kita luar biasa? Kristus lahir di sana dan mau bertumbuh di sana, di dalam hati kita. Kandang itu adalah lambang kesederhanaan. Iya. Allah sebenarnya punya kuasa untuk membuat istana tempat kelahiran anaknya itu. Tapi Allah tidak mengerjakan itu. Lihat, Yusuf kan tukang kayu, iya kan? Tukang kayu dia loh. Dia ahli kayu, bisa ngukir-ngukir. Tapi lihat, Yusuf sendiri enggak membuat satu tempat, apa namanya itu? Balungan yang diukir dari kayu yang terbaik untuk kelahiran Mesias itu, supaya ada tempat Mesias yang khusus. Enggak. Tapi Yusuf tidak melakukannya. Atau Maria, biasanya perempuan zaman dulu harus pintar nenun. Kalau perempuan zaman sekarang, anak-anak sekarang harus pintar main TikTok. Kalau nggak pintar main TikTok ini, goyang-goyang ini, jadul ini orangnya, orang dulu. Makanya adik-adik ini saya kalau misalnya berteman di TikTok, pasti tiap hari ini upload TikTok. Apa lagi? Instagram, macam-macam lagi gitu. Perempuan zaman dulu itu adalah perempuan yang harus kreatif. Dia harus setidaknya bisa menyulam pakaian, memperbaiki yang rusak. Tapi lihat waktu Yesus lahir, si Maria enggak membeli kain yang terbaik, yang termahal, dan enggak menenun satu pakaian untuk membungkus bayi Yesus. Itulah gambaran dari kesederhanaan. Jadi Natal itu identik dengan kesederhanaan,
di mana ada kasih, ada damai sejahtera di sana. Ada orang yang kelaparan, ada yang orang yang kekurangan, dia diterima di sana, bukan ditolak. Amarah harus dikurangi kalau orang bernatal. Iya, namuruk-muruk hidup. Meskipun tempat itu tempat yang jorok sekalipun, tetapi di tempat itu Allah dipermuliakan. Di tempat itu Allah dipermuliakan. Meskipun hatimu, dirimu dianggap enggak selevel dengan orang-orang lain, tetapi kalau Allah hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak remaja, ya nama Allah akan dimuliakan dari kehidupanmu. Kalau Allah, Kristus hadir, lahir di dalam hatimu, ya setidaknya hidupmu, ya kamu pergi ke sekolah, ya kamu menghargai waktu, ya kan? Sekarang anak-anak kan masalah waktu itu susah sekali, apalagi kayak kalian ini. Udah sekolahnya berangkat jam 7, bangunnya jam 7 kurang 15, mau gimana lagi kalau gitu? Ya. Itu pun dibangunin marah-marah, aina mohana mah, kan? Iya. Masalah apa lagi? Anak-anak sekarang kurang memikirkan bagaimana ke depan. Lala mahulan mici tahun, terus Arya borong sampai murum pe kurang murum. Kadang masih ada orang yang online sampai jam 2 pagi anak-anak dulu. Entah apa yang kerjaan, padahal dia sekolah dan harus bangun besoknya dan pergi sekolah. Jadi mereka yang Kristus lahir dalam hatinya itu, dia harus menghargai waktu, dia harus melihat jauh ke depan. Bahwa masa depan saya sangat berharga, bahwa Tuhan sangat menghargai saya. Next. Saat Kristus dimuliakan, saat Kristus lahir, Allah dimuliakan, dan pengakuan itu tidak muncul dari dunia ini pertama sekali, tetapi dari surga oleh para malaikat. Iya, oleh para malaikat, pengakuan Allah, kemuliaan bagi Allah di surga, di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi. Kata para malaikat, pengakuan itu bukan muncul dari orang-orang pembesar. Pengakuan itu bukan muncul dari orang-orang yang tahu hukum Taurat, yang pintar. Tetapi pengakuan itu pertama muncul dari atas, dari surga, bahwa Allah itu mulia. Itu artinya adik-adik bahwa mau bagaimanapun Allah itu tidak bisa diturunkan kemuliaannya. Allah itu tetap mulia. Oleh sebab itu adik-adik, bukan hanya makhluk di bumi yang memuliakan Allah, yang di surga juga ikut memuliakan Allah. Tanpa manusia pun sebenarnya Allah sudah dipermuliakan. Tapi Allah nggak mau seperti itu. Allah tidak mau hanya memikirkan yang di surga. Allah nggak mau hanya tenang-tenang memikirkan supaya ini surga makin cantik, makin apa begitu. Tapi Allah juga stres memikirkan bagaimana manusia ini. Allah juga pusing memikirkan bagaimana manusia ini kalau tidak diselamatkan, kalau tidak ada yang menyelamatkan. Oleh sebab itu, apa itu kemuliaan Allah? Next. Yang pertama, manusia perlu memuliakan Allah. Bukan berarti agar Allah semakin populer. Memuliakan Allah, kemuliaan Allah. Dimuliakan Allah bukan supaya populer. Tanpa manusia pun Allah sudah populer. Tanpa manusia pun Allah sudah agung, besar, dan tidak terbatas. Kemuliaan Allah adalah di mana Allah punya hati yang mulia ketika Dia mencipta manusia, mencipta dunia ini. Manusia dicipta serupa dengan gambar dan rupanya. Kemudian Allah menjadi teman. Allah menjadikan manusia menjadi teman sekerjanya untuk merawat dan menjaga bumi. Itu kemuliaan Allah. Allah tidak mencipta kita menjadi barang rendahan, enggak. Allah tidak mencipta kita asal-asalan, enggak. Tetapi Allah mencipta kita segambar dengan rupanya. Itu kemuliaan Allah. Iya. Kalau misalnya kita copy satu barang, belum tentu barang yang kita copy itu kualitasnya sama dengan yang pertama. Apalagi kalau mau dijual, ya namanya pun mau dijual. Ya dengan biaya yang serendahnya, dengan untung yang sebanyak-banyaknya. Ya kan begitu kan? Allah juga disebut memiliki kemuliaan karena Dia senantiasa memelihara kehidupan kita. Dia membuat proses alam. Ada hujan, ada datang matahari, ada pergantian musim, ada yang namanya binatang-binatang yang berubah-ubah, ada binatang
herbivora, ada karnivora, omnivora, ada binatang pengurai, dan bermacam-macam prosesnya. Coba bayangkan kalau misalnya semut nggak ada di rumah. Bayangkan gimana rumah kita itu. Coba bayangkan nggak ada cacing gitu. Tapi Allah memang sudah tahu, jauh-jauh lebih tahu dari manusia. Makanya Allah membuat itu proses alam ini. Ada waktunya manusia itu harus menanam, dan ada waktunya manusia menuai. Coba bayangkan kalau terus menerus hujan, kapan orang bisa menuai yang dikerjakannya? Atau bayangkan kalau terus matahari datang, kapan orang bisa menantikan hujan lalu menanam? Ya kan mengerikan kalau matahari terus datang atau hujan terus datang. Makanya Tuhan sudah membuat proses alam itu. Jadi itu kemuliaan Allah. Dan yang terakhir dari kemuliaan Allah, karena kasih Allah sangat besar, makanya Dia mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus. Inilah kemuliaan Allah. Kasihnya besar bagi kita. Adik-adik punya kesalahan kan sama bapak, itu dosa namanya kan? Dosa kan? Adik-adik juga kadang malas datang datang gereja kan? Perguruan luar, mana perguruan luar? Kadang banyak ini yang absen loh. Ada ini yang hari Minggu adalah waktu istirahat, tapi ngorok di rumah kan, ada kayak gitu. Coba lihat apakah Allah langsung membuat orang yang ngorok itu nggak bangun-bangun lagi? Enggak. Orang yang melawan perintah Tuhan itu langsung Allah enggak temani lagi. Allah langsung musuhi, Allah langsung kutuk dia. Ada enggak seperti itu? Enggak. Kita masih diberi kesehatan loh. Ini ya, misalnya orang yang rajin merokok itu terus merokok, masih sehat kan? Yang ada merokok di sini kan, anak-anak remaja masih sehat kok. Tinggal langsung dibuat Tuhan dia hancur paru-parunya karena merusak bagian tubuhnya. Enggak. Adik-adik, itu Allah. Dia mengasihi kita. Maka karena besar kasihnya Dia mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menderita bagi kita, adik-adik dan saudara-saudari yang di sini. Jadi Kristus menjadi manusia adalah karena kasih Allah yang besar, dan bukan karena amarah dari Tuhan atas dosa-dosa kita. Menjadikan kehidupan kita diperdamaikan dengan Allah ketika Kristus menjadi manusia. Jadi adik-adik, walaupun sebenarnya peristiwa Natal itu menyenangkan, namun sebenarnya peristiwa Natal itu adalah perayaan adanya seseorang yang dikorbankan gara-gara kita. Dihita bu. Tapi ada orang yang nantinya setelah Natal yang menderita, mati dan disalibkan gara-gara gara-gara dosa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu adik-adik. Jadi kalau peristiwa Natal hanya dilaksanakan sebagai celebrate, hanya acara-acara perayaan, hanya datang, saksikan, nonton, setelah itu pulang, mending gak usah datang Natal. Itu ada bioskop, nonton di rumah, ada Netflix sekarang. Netflix. Tapi peristiwa Natal, merayakan Natal, datang, meresapi firman Tuhan dan kembali, dan merasakan bahwa Kristus lahir di tengah-tengah kehidupan kita. Itu Natal. Jadi unang rohamu mar Natal honang merayakan dungi tong muse mulak nasida, tong muse tang muba rohana. Sia-sia Tuhan itu. Sia-sia kita habis energi, habis ini, habis itu, hepeng habis. Bapak mama marah-marah dari rumah, toh juga enggak berubah. Toh juga masih hanya memikirkan hal-hal yang sesat. Toh juga enggak menghargai waktu. Toh juga terus main medsos. Toh juga statusnya aneh-aneh. Sia-sia dong merayakan Natal. Tapi karena besar kasih Kristus atas kita, Dia mau menyelamatkan kita. Coba kita tonton adik-adik video ini. Ini adalah kisah nyata yang ada di Eropa. Silahkan next video multimedia. Ini karena kasih seorang ayah kepadanya.
Ya, sampai di situ videonya. Stop. Udah ngerti kan? Ada yang nangis? Pasti ada lah. Ya. Kalau manusia sendiri melakukan hal yang seperti itu, demi keselamatan banyak orang, manusia harus mengorbankan anaknya, apalagi Allah bagi kita. Jadi itulah kemuliaan Allah yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Kalau manusia mencari kemuliaan Allah dengan mencari popularitas, mencari kemuliaan dengan mencari harta sebanyak-banyaknya, kekuasaan dan yang lain-lain. Tetapi Allah melakukan, membuktikan suatu kemuliaan dengan mencoba mengasihi, menyelamatkan orang yang pendosa. Bahkan tadi seorang pecandu juga selamat, seorang yang gak peduli dan egois juga selamat. Itulah kasih Tuhan. Next, dampak dari kasih Allah yang mengaruniakan Kristus Allah, bumi dipenuhi dengan damai sejahtera. Damai sejahtera berarti jauh dari kekhawatiran, jauh dari ketidaktenangan, menjadi tentram dan tidak ada ketakutan. Seperti Adam waktu dia belum jatuh ke dalam dosa, enak-enak aja si Adam itu, tentram, damai. Dia mau jumpa siapa tidak ada yang perlu takutin. Makanan juga tidak ada yang perlu dipersoalkan dia. Sebab dia bersama dengan Allah. Karena tidak ada yang membahayakan bagi Adam waktu itu. Hal inilah yang dikerjakan oleh Kristus kepada kita adik-adik, supaya di dalam hidup kita ini ada damai sejahtera. Supaya kita tidak takut lagi melihat masa depan. Kita tidak takut lagi melihat bagaimana perubahan-perubahan zaman. Kalau sekarang 4.0, sebentar lagi 5 tahun lagi 5.0. Kalau sekarang orang di rumah adik-adik bisa pesan makanan ya, pakai Gojek, Grab atau Maxim, udah sampai di rumah. Nanti nggak pakai itu, pakai drone datang, makin tenang gitu. Tapi lapangan pekerjaan makin susah, gitu, ya kan? Semua semakin terancam. Tapi di dalam Kristus ada ketenangan. Kalau Kristus lahir dan bertumbuh dan diam di dalam diri kita, menghadapi masa depan tidak ada perlu kekhawatiran. Menghadapi masa depan tidak ada yang merasa terancam, adik-adik. Tak boleh membirham kalau Kristus yang lahir dan bertumbuh semakin besar tengah-tengah kehidupan kita. Damai sejahtera itu akan ada. Kemudian kalau Kristus yang lahir tengah-tengah kehidupan kita, kita akan mau berdamai dengan siapa saja. Adong Tuhamu iso ke adik-adik nomor soal. Enggak cakapan dia, hanya gara-gara buru-buru. Dia suka sama si ini, yang dia juga suka sama ini. Enggak cakapan mereka. Ada yang seperti itu. Abang tahu adanya itu. Atau itu muli, adong kau tahu di situ muli. Ngalau situ muli. Iya. Atau Pak Ketua, ada yang disukai di sini. Jadi enggak cakapan dia sama temannya. Enggak berdamai dia. Sama cewek yang disukai 2 orang sama. Jadi enggak berdamai. Atau di rumah ada adik-adik sini yang enggak cakapan sama saudaranya. Enggak berdamai. Ada. Sama adik kakaknya. Itu belum merayakan Natal. Atau ada adik-adik di sini yang lebih cinta kepada orang lain dibanding kepada orang tuanya. Aku nggak sayang mama sama bapak lagi, mending aku kos lah. Mama berisik gitu katanya. Nggak berdamai dia. Kalau dia tinggal di rumahnya nggak damai rasanya. Dia lebih enak katanya kalau tinggal di tempat yang nggak baik. Dia lebih enak kalau lebih banyak waktunya tinggal di warnet. Masih ada warnet sekarang gitu. Dia masih lebih enak kalau keluyuran malam dan balap liar di depan gereja kita ini. Lebih enak, lebih damai katanya. Dibanding dia melihat mata bapak dan mamanya. Jadi adik-adik, Natal itulah membawa perdamaian. Adik-adik harus berdamai dengan saudara-saudari, berdamai dengan keluarga, bahkan berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Apa itu berdamai dengan diri sendiri? Ya kan kebutuhan kita ini, keinginan kita ini banyak. Iya, Roma hempuna baru tipenyon, senaing doi.
Roti pe handphone na baru, saya naing doi. Jadi nggak puas-puas, nggak berdamai dengan dirinya. Jadi adik-adik perlu berdamai dengan diri, dengan saudara-saudari, dengan orang lain. Bahkan yang terakhir, berdamai dengan alam sekitar. Kemarin di kampung kita, di Sipahutar, di Bakara, di Sopar Bakara, Marga Manulang ada di sini. Bakara, kampungnya di sana. Marga Silitonga ada di sini, Sipahutar. Karena nggak berdamai dengan alam loh. Karena orang lebih suka menebang pohon, membuang sampah sembarangan dan yang lain-lain. Lihat apa nampaknya. Korban ada 14 orang belum ditemukan. Longsor. Karena di kota Batam ini adik-adik sembarangan membuang sampah. Ada 200 loh anak-anak remaja di gereja kita ini. Sembarangan buang plastik, sembarangan buang sampah, sembarangan buang makanan. Termasuk di gereja, di jalan. Ya, bayangkan sembarangan-sembarangan, kota Batam ini mau bagaimana? Ini kan bukan urusanku, buang aja dari mobil, dibuang dari sepeda motor, buang plastik-plastik segala macam. Jadi anak-anak Tuhan itu harus berdamai dengan alam, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia loh, diutusnya Kristus untuk dunia. Adik-adik juga yang merayakan Natal, yang Kristus lahir dalam hatinya, harus berdamai dengan alam. Unang asal komi sampai bereng jo selokan rumahmu itu maunya jangan ada lagi sampah-sampah plastik atau yang lain-lain yang nggak bagus di situ. Tanami pohon itu, tanami bunga-bunga itu, ya kan? Itu generasi milenial harus melakukan itu. Iya, karena kalau generasi milenial ingat merawat alam ini, anggo hita parsudat tama. Artinya adik-adik dekat dengan alam dan berdamai dengan sesama. Kita nonton video yang terakhir kali lagi ya, nonton video yang terakhir. Ini peristiwanya waktu Perang Dunia Pertama antara Inggris dan Jerman, tapi di saat Natal, waktu mereka udah bunuh-bunuhan, tembak-tembakan, bisa juga berdamai, bisa juga saling pelukan, bisa juga saling memaafkan dan saling bercerita. Silahkan Amang IT, putarlah video kita yang kedua ini. Bagaimana damai itu bisa tercipta di negara. Jenkins, Oakley, Knight. Ini tentara Jerman atau Inggris yang berperang melawan tentara Jerman. Kemudian tentara Inggris mendengar tentara Jerman menyanyikan Malam Kudus Silent Night. Tentara Inggris juga mengikutinya. Rupanya mereka sama pengikut Kristus. Besoknya tanggal 25. Tentara Jerman. Jim? Jim, don't do it. Tentara Inggris. Es nicht bewaffnet. Tentara Jerman keluar dan tidak membawa senjata. Akhirnya tentara Inggris menyadari bahwa itu adalah hari Natal. Hari tanpa senjata. Hari tanpa kekerasan. Hari tanpa perlakuan buruk. Mein Name ist Otto. Dan mereka saling berkenalan. Freut mich. Rose, she's calm. Schön. Schön. Dan Natal itu menjadi Natal yang paling indah. Ini kisah nyata.
dan ternyata perang akan dimulai kembali. Danke. Happy Christmas. Frohe Weihnachten. Oke, sampai di situ. Oke. Jadi Natal itu harus membawa perdamaian ya. Jadi kalau selama ini ada yang membuat kita marah, membuat kita kecewa, di hari Natal itu kita harus berdamai. Kita harus menerima Kristus lahir dan dia semakin dewasa, dan Kristus yang dewasa itu akan mengkhotbahi kita, akan mengerahkan kita, akan menyatakan ini yang benar, ini yang harus kau lakukan. Jadi adik-adik jangan lagi merayakan Natal yang hanya ada Kristus yang bayi, tapi rayakanlah Natal di mana Kristus semakin bertumbuh di dalam hatimu dan semakin mengkhotbahimu dan semakin dia mengajarimu dan semakin dia mengarahkan hidupmu ke dalam apa yang Tuhan kehendaki. Yang terakhir sekali, selamat hari Natal. Next, biarkan Kristus itu lahir dan menjadi besar di dalam hidupmu agar nama Allah dipermuliakan oleh hidupmu dan damai sejahtera terpancar dari hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas lahirnya Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau datang tidak melihat rupa kami, tidak melihat bagaimana masa lalu kami, tetapi Engkau mau lahir sebagaimana Engkau hadir dan lahir di kandang domba. Kamilah kandang domba itu yang penuh dengan amarah, kedengkian, rasa benci, dan keinginan-keinginan duniawi. Namun bila Kristus yang lahir, terlebih kepada anak-anak-Mu remaja saat ini ya Tuhan, Kristus akan mengerahkan anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang semakin berhikmat. Kristus akan mengarahkan mereka untuk semakin menghargai waktu, untuk mengasihi perjuangan dari orang tua mereka, untuk semakin mengasihi saudara-saudara mereka, bahkan mengasihi orang-orang yang ada di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan, terlebih mengasihi orang-orang di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Karena memang Kristus mengarahkan setiap orang yang merayakan Natal untuk itu. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini dalam masa muda mereka ya Tuhan. Mereka masih mencari yang namanya siapa diri mereka. Tetapi biarlah Tuhan yang mengarahkan mereka untuk menemukan sahabat dan teman yang mengarahkan mereka kepada yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhanlah yang berkati persahabatan mereka. Tuhan memberkati pendidikan mereka. Tuhan yang memberkati dunia aktivitas mereka ya Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga dari anak-anak-Mu itu, yang memberikan cinta kasih kepada orang tua, supaya orang tua menyalurkan cinta kasih yang daripada Tuhan kepada anak-anak mereka. Dan berkatilah pekerjaan, berkati kesehatan dari keluarga anak-anak-Mu di sini ya Tuhan. Dan amang inang yang datang di sini ya Tuhan, orang tua dari anak-anak-Mu ini, Engkau karuniakanlah roh pengertian, roh yang penuh hikmat, supaya mereka berhikmat untuk mendidik anak-anak yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami percayakan seluruhnya ke dalam Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Tuhan tubuh si paduan
Tatangnya kumapiliat tuaro pani debata. Ale debata amanami na di Banu Gijang. Hodo hararoan ni salhu seleho-leho na denggan. Doho nasa ulibasa nama liutus. Hupasat haimi masian na lileho mitu hami. Pilihan nami tuho. Sa jalo megabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhas yang hami pilihanon pati pulhon harajamu. Di tonga-tonga ni huriam. Doho di Portibion. Buhay marohanay marhite-hite toddim. Asalam hutadda hami gorang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita martangiang hatobatay. Alea manami na di Banu Gijang. Saya pinar badia magwarmu. Saya Roma harajonmu. Saya saop malam ni roham di Banu Tongon Songon di Banu Gijang. Lehom matu hami sadarion hangoluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni doongan na mardosa tu hami. Una kami togiho tu pangujunan. Palua mahami siapa. Asin rohani debata ama. Doho holong ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Doho persoran itu di perbadia ma. Nama dongani hamus saluhuna. Amin. Serahkan kepada panitia.